Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadil dengan NIM 1524051. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi pertemuan 5, yaitu himpunan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Stephen Rikliansyah, Muhammad Haikal, Naryana, dan Fikri. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian himpunan. Himpunan dapat dibayangkan sebagai kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai suatu kesatuan utuh. Dengan terdefinisi yang jelas itu maka dapat ditentukan dengan tegas apakah suatu objek termasuk anggota suatu himpunan atau bukan. Himpunan secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan objek-objek. Himpunan biasa dituliskan dengan kurung pelawal, di dalam kurung pelawal ditulis anggota-anggota yang memenuhi. Contohnya seperti A. Himpunan hewan berkaki 4, kambing, sapi, kerbau, kuda, kucing. Dan B. Himpunan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan menggunakan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung pelawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan kurung pelawal bilangan asli antara 10 dan 40. Yang kedua dengan menggunakan notasi pembentuk, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut, serta dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung pelawal. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi himpunan A adalah himpunan semua X sedemikian hingga X lebih dari 10 dan kurang dari 40. Dengan X merupakan bilangan prima. Yang ketiga dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung pelawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Jika anggotanya terlalu banyak untuk disebutkan, kalian dapat menulis dengan tanda kutip. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Ditulis menjadi A sama dengan 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, dan 37. Yang keempat, dengan diagram Venn, menjadikan himpunan secara grafis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang biasa digunakan di materi himpunan dan artinya. Yang pertama ada simbol E, artinya elemen dari. Sedangkan simbol E yang dicoret itu artinya bukan elemen dari. Dan yang kedua adalah simbol U ke kanan dengan garis di bawahnya, artinya adalah himpunan bagian. Dan simbol U ke kanan tanpa garis di bawahnya itu artinya himpunan bagian sejati. Dan yang ketiga adalah simbol U ke kanan yang dicoret, yang artinya bukan himpunan bagian. Dan yang selanjutnya adalah huruf U, itu artinya gabungan, dan huruf N itu artinya irisan. Dan ada lagi simbol min yang artinya selisih, dan C atau C kecil adalah komplement. Dan huruf O yang dicoret itu artinya menyatakan himpunan kosong. Dan untuk jenis bilangan ada N yang artinya bilangan asli dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Z artinya bilangan bulat, Q artinya bilangan rasional, R artinya bilangan real, dan yang terakhir C yang artinya bilangan kompleks. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Haikal. Jenis-jenis himpunan. Ya, yang pertama ada himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S. Contoh himpunan semesta adalah A sama dengan 3, 5, 7, dan 9. Kita dapat menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan ganjil, atau S sama dengan himpunan bilangan asli, atau S sama dengan himpunan bilangan cacah, atau S sama dengan himpunan bilangan real. Yang kedua ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan lingkaran yang dicoret atau himpunan yang tidak memiliki isi. Yang ketiga ada himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B. Dinotasikan dengan A bagian B atau B bagian A.
himpunan bagian sejati. Sama seperti himpunan bagian, tetapi A tidak sama dengan B. Harus ada anggota B yang tidak ada di A. Yang kelima, himpunan terhingga. Himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung dan berakhir. Ciri-cirinya adalah anggotanya bisa ditulis habis. Yang keenam, ada himpunan tak terhingga. Himpunan yang tidak bisa dihitung habis jumlah anggotanya. Ciri-cirinya tidak memiliki batas ujung atau banyak anggotanya tak terhingga. Yang ketujuh, himpunan sama. Dua himpunan yang memiliki anggota sama persis tanpa memperhatikan urutan. Syaratnya A sama dengan B jika setiap anggota A ada di B dan sebaliknya. Yang ke-8 ada himpunan ekuivalen, yaitu dua himpunan yang memiliki jumlah anggota yang sama tetapi tidak harus sama anggotanya. Yang ke-9 ada himpunan diskrit, yaitu himpunan dengan anggota terpisah-pisah, tidak kontinu. Yang ke-10 ada himpunan kontinu, yaitu himpunan yang terdiri dari semua nilai dalam rentang tertentu tanpa jeda, biasanya subset dari R atau bilangan real, bilangan asli. Yang ke-11 himpunan kuasa, yaitu himpunan kuasa power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan adalah proses untuk menggabungkan, membandingkan, atau memodifikasi himpunan untuk membentuk himpunan baru. Yang pertama ada gabungan atau union. Gabungan dari A dan B adalah himpunan yang berisi semua elemen yang terdapat di A, di B, atau di keduanya. Memiliki notasi A gabungan B dan rumus A gabung B adalah himpunan dari semua X sedemikian hingga X anggota atau X anggota B. Artinya menggabungkan semua elemen dari A dan B tanpa duplikasi. Contohnya A sama dengan himpunan 1, 2, dan 3. B sama dengan himpunan 3, 4, dan 5. Jadi A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kedua, irisan atau intersection. Irisan A dan B adalah himpunan yang berisi elemen yang sama-sama terdapat di A dan di B. Memiliki notasi A irisan B dan rumus A irisan B dan rumus A irisan B adalah himpunan dari semua X sedemikian hingga X anggota A dan X anggota B. Artinya himpunan yang berisi elemen-elemen yang sama-sama ada di A dan B. Contohnya A sama dengan himpunan 1, 2, dan 3. B sama dengan 3, 4, dan 5. Jadi A irisan B sama dengan 3. Yang ketiga ada selisih atau difference. Selisih A min B adalah himpunan yang berisi elemen yang hanya ada di A tapi tidak ada di B. Memiliki notasi A selisih B dan rumus A kurang B adalah himpunan dari semua X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Artinya elemen yang hanya ada di A dan tidak ada di B. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Jadi A selisih B sama dengan 1 dan 2. 4. Komplement. Memiliki notasi AC atau A kutip.
Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dalam himpunan semesta atau U yang tidak termasuk dalam A. Rumusnya, komplement dari A adalah himpunan dari semua X dalam semesta U sedemikian hingga X bukan anggota A. Artinya, semua elemen di himpunan semesta yang tidak termasuk dalam A. Contohnya, U sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A sama dengan 2, 4, dan 6. Jadi, A komplement ada sama dengan himpunan 1, 3, dan 5. Yang kelima ada selisih simetris, notasinya A segitiga B. Selisih simetris A dan B adalah himpunan yang berisi elemen yang ada di A atau B, tetapi tidak di keduanya. Rumusnya A delta B adalah gabungan dari A kurang B dan B kurang A. Artinya, semua elemen yang hanya ada di A atau hanya di B, tapi bukan keduanya. Contohnya, A sama dengan himpunan 1, 2, dan 3, B sama dengan 2, 3, dan 4. A delta B sama dengan 1 dan 4. Sifat-sifat himpunan. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Ada A gabung B sama dengan B gabung A, dan A irisan B sama dengan B irisan A. Artinya urutan himpunan tidak mempengaruhi hasil. Yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan, yaitu gabungan A dan B lalu digabung dengan C sama dengan A digabung dengan gabungan B dan C. Juga irisan A dan B lalu diiris dengan C sama dengan A diiris dengan irisan B dan C. Artinya, cara pengelompokan tidak mempengaruhi hasil. Yang ketiga, sifat distributif. Ada irisan A dengan gabungan B dan C sama dengan gabungan irisan A dan B dengan irisan A dan C. Dan juga gabungan A dengan irisan B dan C sama dengan irisan gabungan A dan B dengan gabungan A dan C. Artinya gabungan dan irisan bisa didistribusikan satu sama lain. Yang keempat ada sifat identitas. Yang pertama ada gabungan A dengan himpunan kosong adalah A, dan irisan A dengan himpunan semesta adalah A. Artinya gabungan dengan himpunan kosong tidak mengubah A. Irisan dengan semesta tetap A. Yang kelima ada sifat himpunan kosong. Ini ada irisan A dengan himpunan kosong adalah kosong. Gabungan A dengan kosong adalah A. Komplement dari kosong adalah semesta. Selisih A dengan kosong adalah A. Artinya tidak ada elemen dalam himpunan kosong. Pengaruhnya netral dalam operasi. Yang keenam ada sifat semesta. Yang pertama, gabungan A dengan semesta adalah semesta. Irisan A dengan semesta adalah A. Komplement dari semesta adalah kosong. Selisih A dengan semesta adalah kosong. Artinya semesta memuat semua elemen. Yang ketujuh ada sifat idempoten. Yang
pertama ada gabungan A dengan A adalah A, irisan A dengan A adalah A. Artinya, gabungan atau irisan himpunan dengan dirinya sendiri hasilnya tetap A. Yang kedelapan ada sifat involusi atau komplement ganda. Itu A komplement dari komplement A adalah A. Artinya, komplement dari komplement adalah himpunan asal. Yang kesembilan ada sifat komplement, yaitu gabungan A dengan komplement A adalah semesta, irisan A dengan komplement A adalah kosong. Artinya, elemen berada di A atau di luar A itu komplementer. Yang 10 ada sifat selisih, A kurang B sama dengan irisan A dengan komplement B. Artinya, elemen yang ada di A tetapi tidak di B. Yang 11 hukum De Morgan, yaitu komplement dari gabungan A dan B adalah irisan komplement A dan komplement B. Juga komplement dari irisan A dan B adalah gabungan komplement A dan komplement B. Ini digunakan untuk menyederhanakan ekspresi komplement dalam bentuk gabungan dan irisan. Yang ke-12 ada sifat inklusi. Sifat inklusi, jika A termasuk dalam B, maka irisan A dan B adalah A, dan gabungan A dan B adalah B. Yang ke-13 ada sifat kardinalitas atau jumlah elemen. Jika A dan B saling lepas atau tidak memiliki elemen yang sama, maka banyak elemen dalam gabungan A dan B sama dengan banyak elemen di A ditambah banyaknya elemen di B. Jika A dan B tidak saling lepas, maka banyak elemen dalam gabungan A dan B sama dengan banyak elemen di A ditambah banyak elemen di B dikurangi banyaknya elemen irisan A dan B. Yang ke-14 sifat selisih diri sendiri, itu A selisih A sama dengan himpunan kosong. Artinya tidak ada elemen yang tidak berada dalam dirinya sendiri. Yang ke-15 sifat komplement himpunan kosong dan semesta. Itu dibaca komplement dari kosong adalah semesta dan komplement dari semesta adalah kosong. Jadi di sini kita ada 3 contoh diagram V nih, yaitu elemen A-nya ini, ya, di A-nya ini adalah A union B union C dalam kurung C. Nah di sini tuh dia elemen-elemen yang tidak termasuk A, B maupun C adalah komplement dari gabungan A, B dan C. Lalu di B-nya, lalu B adalah A union B union C union B union C, yaitu elemen yang termasuk setidaknya ada satu dari A, B dan C. Lalu yang terakhir, lalu yang ke C adalah B dalam kurung B union C dalam kurung minus A. Ya, artinya elemen yang berada di himpunan B atau C tetapi bukan bagian dari A, artinya dia dipotong dari A. Lalu ada 3 lagi, yaitu B union U, B union C dan minus A, artinya elemen yang berada di himpunan B atau C tetapi bukan bagian dari A. Lalu C, lalu di E ada C kurangi dalam kurung A union B, artinya elemen yang hanya berada di C tetapi bukan bagian dari A maupun B. Lalu yang terakhir
selisih silang B, silang C, artinya elemen yang merupakan bagian dari A, B, dan C secara sekaligus. Yang berikutnya itu ada contoh soal. Yang pertama operasi himpunan dan diagram Venn. Soal diketahui himpunan S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan himpunan A nya ada 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan B nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tentukan A gabungan B, A irisan B, A selisih B, B komplement atau komplement dari B, dan gambarkan diagram Venn-nya untuk himpunan A dan B. Nah, untuk A gabungan B itu jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Di himpunannya ada 2, 4, 6, 8, 10. Dan di himpunan B nya ada 1, 2, 3, 4, 5, jadi dimasukkan saja. Yang enggak ada itu 9. Untuk yang B irisan A irisan B itu ada 2, 4. Yang himpunan B yang ada di himpunan A itu hanya 2 dan juga 4. A selisih B itu ada 6, 8 dan juga 10 yang tidak ada di B, dimasukkan ke A selisih B, itu ada 6, 8 dan juga 10. B komplement. Untuk B komplement itu ada 6, 7, 8, 9 dan juga 10. Itu yang himpunan semesta dan himpunan yang tidak ada di B dan juga di adanya di luar. Hitungannya dalam semesta bukan A saja, jadi yang tidak ada di himpunan B dan tidak ada di luar di jangan tersebut itu ada 6, 7, 8, 9 dan juga 10. Yang untuk diagram Venn, lingkaran A dan B itu berpotongan, irisannya ada di 24. Terus yang ada di A itu ada 6, 8 dan juga 10. Dan ada di B 135, di luar lingkaran ada 79. Ini untuk contoh diagram Venn-nya. Yang tadi tengah di potongannya ada 24, di lingkaran A nya ada 10, 6, 8, untuk B nya ada 1, 5, 3, dan di luarnya atau semestanya ada 79. Ini contoh soal untuk yang kedua, himpunan bagian dan sifat-sifat himpunan. Diketahui himpunan P ABC, himpunan Q ABCDE. Nah, yang tentukan apakah P himpunan bagian dari Q, jelaskan. B, tuliskan semua himpunan bagian dari P, himpunan kuasa dari P. Jika R sama dengan AB, apakah R himpunan bagian sejati dari P, jelaskan. Nah, penjelasan dari jawaban. P himpunan bagian dari Q. Ya, karena semua anggota P ABC itu ada di Q. B, himpunan kuasa P. Himpunan kosong dalam kurung A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Untuk yang C itu himpunan bagian sejati dari P. Ya, karena semua anggota R ada di P. R tidak sama dengan C, tidak ada di R. Baik, dilanjutkan dengan saya, yaitu contoh soal nomor 2. Himpunan bagian dan sifat-sifat himpunan. Diketahui himpunan P berisikan A, B, dan C, dan himpunan Q berisikan A, B, C, D, dan E. Lalu ditanyakan, tentukan apakah P himpunan bagian dari Q. Jawabannya adalah ya, karena semua anggota P, A, B, C ada di dalam himpunan Q. Lalu yang kedua, dituliskan semua himpunan bagian dari P, yaitu himpunan kuasa dari P. Baik, himpunan kuasa dari P yaitu adalah A, B, dan C, lalu AB, AC, BC, dan ABCD, AB dan C. Baik, lalu ditanyakan bagian nomor 3, jika R berisikan A dan B, apakah R himpunan bagian sejati dari P?
Jawabannya adalah ya, karena semua anggota R atau himpunan R ada di dalam himpunan P, dan R tidak, dan dalam himpunan R C tidak ada di dalamnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.